Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Koni Dian Sumedi. Saat ini saya mengajar di program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT di bidang pengajaran yang digunakan sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Video pengajaran ini dilakukan pada mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Mata kuliah teori belajar dan pembelajaran ini sesuai dengan kepakaran dan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang ditawarkan pada semester dasar, khususnya di semester 1, yang merupakan mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah selanjutnya. Sistem perkuliahan dilakukan secara tatap muka dengan 16 kali pertemuan. 2 pertemuan dilakukan untuk proses penilaian, yaitu UTS di pertemuan ke-8 dan juga UAS di pertemuan ke-16. Untuk keseluruhan detail perkuliahan disajikan dalam RPS yang telah saya buat dan saya Micro teaching yang saya tampilkan pada video kali ini merupakan pertemuan di minggu kedua dengan materi teori belajar behaviorisme. Pengajaran disampaikan dengan metode diskusi, presentasi, dan juga tanya jawab. Pengajarannya meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun pengajaran dimulai dengan yang pertama yaitu pembuka berisi salam, doa, dan juga presensi. Kemudian yang kedua adalah isi berisi penyampaian materi, tanya jawab, diskusi, dan juga presentasi. Dan yang terakhir adalah penutup berisi pengerjaan asesmen, refleksi, dan juga doa. Berikut video pengajaran yang telah saya dokumentasikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bu Koni minta tolong ketua kelasnya Mas Farhan dipimpin berdoa dulu ya. Terima kasih Mas Farhan. Sebelum mulai pembelajaran, Bu Koni mau ngecek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Oke, Haikal ada, Farhan ada, Aini ada. Oke, sudah komplit. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang teori belajar behaviorisme. Sebelum mulai pembelajaran, Bu Koni minta semua yang ada di meja kalian digenggam di tangan. Yang ada di meja, semua yang ada di meja kalian digenggam di tangan. HP-nya itu, HP-nya digenggam di tangan. Diangkat ke atas. Kemudian dimasukkan ke dalam tas. Yang masih ada deringnya bisa di silent dulu HP-nya ya. Karena kita belajar di siang hari, mungkin tadi sebelum berangkat kalian kelelahan, kita cek konsentrasi dulu ya. Kita akan main ice breaking sebentar, yaitu sebut warna. Sebut warna. Aturannya sederhana, yaitu sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Level mudah?
Oke, berarti siang hari ini konsentrasinya sudah bagus ya. Sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang apa itu belajar dan pembelajaran. Kira-kira ada yang masih ingat nggak belajar itu apa? Yang ingin menjawab silahkan salah satu angkat tangan. Saya Ibu. Oke, silakan Mas Haikal. Jadi Ibu, belajar merupakan suatu aktivitas untuk menambah atau memperoleh ilmu, mengembangkan keterampilan, juga merubah perilaku yang lebih baik, serta mengokohkan karakter peserta didik. Oke, terima kasih Mas Haikal. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Haikal. Belum menyampaikan materi, Bu Koni akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Mahasiswa dapat mendeskripsikan konsep teori behaviorisme menurut John Brodus Watson. Ini Watson, kemudian sama konsep teori behaviorisme menurut Pavlov, kemudian menurut Skinner, menurut Trondheim, dan juga menganalisis konsep teori belajar behaviorisme dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini ada contoh dari tujuan pembelajaran yang sudah Bu Koni sebutkan tadi, ada Watson, Pavlov, Skinner, dan juga Trondheim. Salah satu konsep behavior yang paling terkenal itu adalah konsepnya Pavlov atau biasa dikenal dengan classical conditioning atau pengkondisian klasik. Jadi ada dua treatment yang dilakukan sebelum proses pengkondisian. Yang pertama adalah ketika anjing, ini anjing ya, kalau Bu ini foto saya, bukan, ini adalah anjing. Anjing ini ketika diberi makanan akan mengeluarkan apa? Air liur. Jadi air liur itu adalah respon yang tidak dikondisikan. Kemudian makanan itu adalah stimulus yang tidak dikondisikan. Jadi hampir setiap anjing dikasih makanan, responnya itu adalah mengeluarkan air liur. Sampai di sini paham? Paham. Kemudian yang selanjutnya, ini juga sebelum pengkondisian. Anjing dikasih bel. Bel ini sebagai stimulus netral. Jadi ketika anjing ini diberikan bel, klining, loh tidak ada respon, sama. Bukan berarti kalian anjing, tapi karena ini tidak ada korelasi atau kedekatan dengan kalian. Jadi ketika anjing ini dikasih bel karena tidak ada sesuatu yang menarik, jadi diam saja. Ini sebelum pengkondisian. Tapi saat pengkondisian beda lagi. Makanan dan juga bel diberikan secara bersamaan. Responnya apa? Nah, proses ini dinamakan stimulus netral dan juga asli ini dibarengkan sehingga menghasilkan unconditional response. Responnya ini masih belum dikondisikan. Sampai ini dilakukannya tidak hanya sekali dua kali ya, jadi berkali-kali sampai akhirnya ketika anjing diberikan bel, dia akan memberikan responnya apa? Oke, jadi konsepnya bagaimana Bu? Jadi ketika ini ya, sebelum pengkondisian dikasih bel saja, dia tidak memberikan respon sampai respon yang diinginkan itu adalah ketika dikasih bel, dia kenapa seperti itu? Karena yang dipikirkan anjing ketika dikasih bel berarti dia akan diberikan sesuatu karena selama proses pengkondisian ini dikasih bel dan juga dikasih makanan secara bersamaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Mungkin dari penjelasan Bu Koni ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya Ibu. Oke, silahkan Mas Gilang. Baik, kesimpulan dari teori behavior menurut Pavlov itu untuk mendapatkan kondisi yang diinginkan harus melakukan beberapa kali treatment yang berulang. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Mas Gilang. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Gilang ya. Oke, kita masih ada yang belum dibahas yaitu dari Skinner dan juga agar kalian lebih paham lagi, Bu Koni berikan waktu kalian untuk memahami bagaimana konsep teori belajar menurut Skinner dan juga konsep teori belajar behaviorisme menurut Trondheim. Silahkan kalian bisa berdiskusi dengan teman sebangku atau teman yang di sampingnya.
diskusinya sudah habis ya. Siapa yang ingin menjelaskan tentang yang Skinner? Silakan. Oke, silakan Mbak. Siapa namanya? Nisrina. Oke, silakan Mbak Nisrina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran behaviorisme ini. Nah, di sini ada pendapat dari Skinner, yaitu di mana ada penguatan dan hukuman lebih dan kurang sehingga perilaku ini berulang atau menghilang sesuai dengan keinginannya. Nah, itu seperti ada yang ada di gambar tersebut, itu ada seekor tikus yang sedang mencari makanan. Di sini ada beberapa tombol. Yang pertama ada tombol merah dan tombol biru. Seorang tikus ini mencari tahu bagaimana dia mendapatkan makanannya. Seperti dia ingin mencari makanan, misalnya memencet tombol merah. Dia akan kesetrum, sehingga dia akan mencari celah bagaimana mendapatkan makanan. Dan sehingga dia bisa mencoba untuk memencet tombol yang lain yang berwarna biru. Dan dia akan mencari tahu, mempelajari bagaimana bisa mencari makanannya, sehingga bisa memperoleh apa yang dia inginkan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nisrina. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Sisi sini, ada yang ingin menambahkan? Oh, silakan Mas Faisal. Baik, terima kasih Ibu. Izin menambahkan di teori behaviorisme menurut Skinner itu ada hukum. Yang pertama, hukum law of operant condition. Dan yang kedua, hukum law of extension. Atau yang dimaksud hukum kepunahan. Yang dimana di dalam contoh, di dalam gambar tersebut ada tombol merah. Yang dimana siswa akan mendapatkan Akan mendapatkan hukuman. hukuman. Yang mana nantinya siswa itu tidak akan melakukannya lagi. Karena hukuman tersebut itu sudah didapatkan oleh siswanya sendiri, sehingga akan mencari solusi bagaimana tidak akan mendapatkan hukuman tersebut lagi. Oke, jadi nanti hukuman itu dihilangkan ya atau dimusnahkan dari siswanya Mas Faisal yang berupa tikus-tikus ini ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Faisal. Ini dari pendapat Mbak Nisrina dan juga Mas Faisal, mungkin ada yang ingin menambahkan? Tidak, sudah setuju semua? Oke, jadi di Skinner ini adalah penguatan dan hukuman itu bisa ditambah atau dikurangi sehingga perilakunya itu bisa jadi berulang karena ini menguntungkan, atau bisa jadi menghilang karena tidak memberikan keuntungan untuk seseorang. Jadi di sini juga ada 4 hukum, ada 2 hukum seperti yang dikatakan Faisal, yaitu law of operant conditioning seperti dari konsep dari teori Skinner. Kemudian ada law of extinction atau kepunahan, yang ini ya, menghilangkan. Kemudian perilakunya ada 2. Yang pertama ada innate behavior. Innate behavior itu ada perilaku bawaan. Dan juga yang kedua ada operant behavior atau perilaku yang memang sudah disiapkan, sudah dibentuk. Oke, sampai di sini sudah paham? Setelah kalian tahu apa itu teori behavior, tadi menurut tokoh-tokohnya, kita masuk ke diskusi. Kira-kira kalau penerapan teori behaviorisme di kelas itu bagaimana ya? Bu Koni minta tolong dibentuk kelompok ya. Ini bisa berkelompok, kemudian berkelompok, berkelompok. Bisa ya? Oke, silahkan. Kalian sudah siap berdiskusi, Bu Koni sudah memiliki kertas titah raja ini ya. Nah, nanti kalian bisa menuliskan hasil diskusi kalian di kertas ini, kemudian kalian presentasikan. Nanti tulisannya yang besar ya, biar terlihat oleh rekannya yang ada di sini ya. Oke, yang dijelaskan adalah penerapan teori behaviornya ya, secara umum ya, di kelas seperti apa. Oke, jadi kan di sini kita ditugaskan untuk berdiskusi terkait teori behaviorisme dalam penerapan pembelajaran di kelas ya. Iya. Kalau sepengetahuan kalian aja nih, kira-kira kalau yang terjadi di kelas itu seperti apa sih? Contohnya gitu. Oh, menurut saya sih Mbak, mengenai penerapan behaviorisme ini dalam kelas itu bisa jadi di pembelajaran matematika. Karena apa? Karena di pembelajaran matematika itu sendiri itu hanya memerlukan jawaban yang benar, dan jawabannya itu hanya satu dan tidak bervariasi. Oke, jadi kalau menurut Haikal,
apa namanya jawaban jawabannya seperti matematika ya, jadi menunjukkan jawaban yang benar dan tidak mungkin salah gitu kan. Terus kalau menurut kalian nih, apalagi Kalau kira-kira? menurut aku itu di pramuka itu kan kalau tentang baris berbaris itu kita ada trik-trik tahu. Nggak mungkin kita belok misalnya PBB. Kalau belok kanan kan nggak mungkin kita langsung belok kanan kan ada trik-triknya sendiri di Oke, PBB. oke. Jadi kita ambil contoh dua yang berdasarkan pengalaman di kelas itu yang dalam matematika sama yang di pramuka. Oke. Waktu diskusi sudah habis ya, sudah selesai. Sudah. Mungkin salah satu ada yang ingin menyampaikan hasil dari diskusinya, silakan. Saya Ibu. Oke, silakan kelompoknya Mas Faisal. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yang mana di dalam pembelajaran bahasa Indonesia Berdiri itu saja. siswa itu disuruh menulis teks deskripsi ya. Nah, siswa yang menulis teks deskripsi tentang taman sekolah ini dengan benar, maka akan mendapatkan stiker, bintang, dan disebutkan penulis terbaik hari ini. Ditambah akan mendapatkan nilai tambahan 5 poin. Jadi, siswa yang mengerjakan dengan baik teks deskriptif ini akan mendapatkan stiker dan nilai tambahan. Nah, yang kedua, ini siswa yang tidak mengerjakan dengan serius atau tidak benar-benar mengerjakan atau menyalin teksnya punya temannya. Jadi nanti diberikan tugas ulang dan diminta menulis saat jam istirahat. Jadi siswa yang tidak mengerjakan dengan serius atau menyalin teksnya temannya akan diberikan tugas tambahan di waktu istirahat gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok Mas Faisal. Oke, mungkin ada yang ingin menanggapi lagi dari kelompok 1 dan 2, silakan. Oke, kelompoknya Mbak Laili. Baik, di sini saya izin menambahkan bahwa pendapat dari dua kelompok tersebut termasuk penguatan positif, yaitu memberikan pujian atau poin untuk mendorong pengulangan perilaku yang diinginkan. Jadi siswa itu akan termotivasi untuk terus menjawab dengan benar. Karena tadinya siswa sudah memiliki, entah itu siswa diberikan reward atau poin, jadi siswa akan terpacu untuk terus menjawab dengan rajin. Oke, terima kasih Mbak Laili. Kita kasih aplaus untuk kelompok Mbak Laili ya. Oke, karena diskusi ini berjalan dengan lancar dan baik, mungkin kertasnya bisa digulung dulu, disimpan, dan kalian kembali ke posisi semula ya. Jadi, sebenarnya teori behavior ini, kalau penerapannya dalam kelas seperti apa ya, tadi diskusinya sudah baik, jadi kesimpulannya untuk memberikan penguatan positif. Jadi ketika siswa itu diberi motivasi, dia akan semakin, oh saya seneng nih mendapatkan pujian, mendapatkan hadiah, atau mendapatkan apapun itu. Kemudian untuk drill, masalah-masalah drill. Jadi karena drill ini korelasinya adalah sama dengan latihan. Jadi ketika semakin sering dilatih, seseorang itu akan semakin terbiasa, dan ketika dia terbiasa, dia akan semakin mahir. Kayak gitu ya. Kemudian ada Q&A stimulus respon. Jadi seperti yang saat ini kita lakukan ada pertanyaan tanya jawab ya. Jadi ketika kalian itu bertanya, respon yang lain bagaimana? Ketika kalian memberikan respon, nanti yang lain itu seperti apa? Kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada guided practice atau sesuatu yang butuh guide, sesuatu yang butuh orang yang memimpin, mendampingi. Jadi contoh, kayak seperti yang tadi ada di tulisannya kelompok 2, ada berlatih PBB. PBB itu kan harus ada instrukturnya, harus ada orang yang memperhatikan. Contoh, hadap kanan, gerak. Itu benar. Tapi kalau menurut teori, ini benar kalau menurut teori behaviorisme. Ini akan salah kalau di teori behaviorisme. Kan sama-sama hadap kanan. Kalau kalian melakukan yang bukan lakukan tadi, kalian akan diapakan oleh instruktur kalian? Dimarahin, dihukum. Jadi untuk hal-hal yang
harus benar, itu cocok sekali menggunakan teori behaviorisme. Apa yang tadi disimpan di dalam tas di awal perkuliahan boleh diambil. Semuanya sudah berhasil login? Dikerjakan sendiri, jangan tengok-tengok temannya. Ayo Mbak Nisrina. Mungkin ada yang ingin menyimpulkan hasil pertemuan kita pada siang hari ini? Angkat tangan. Oke, silakan Mbak Reva. Ya, izin menyimpulkan untuk teori behaviorisme tadi ada teori behaviorisme menurut Pavlov, menurut Watson, sama menurut Skinner. Dan juga kita sudah mempelajari tentang penerapan pembelajaran behaviorisme di dalam kelas. Oke, terima kasih Mbak Reva. Kita kasih tepuk tangan dulu. Mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan. Oke, silakan Mas Farhan. Baik, jadi yang disebutkan tadi itu ada yang belum disebutkan, yaitu teori behaviorisme menurut Thorndike. Oke, jadi 4 ya. Terima kasih Mas Farhan. Kalau Mbak Reva tadi menyebutkannya baru 3. Oh ya, kasih tepuk tangan bukan. Terima kasih mengingatkan ya. Nanti Mas Farhan tidak dikasih reward, dia kasihan. Oke, yang ingin mengemukakan perasaannya setelah belajar hari ini, angkat tangan silahkan. Oke, silakan Mbak Erdita. Oke, perasaannya setelah belajar bersama Ibu Koni kali ini sangat senang tentunya karena kita dapat materi baru yang sebelumnya kita belum tahu. Oh, ternyata penerapan teori behaviorisme itu dalam pembelajaran seperti ini. Kemudian kita juga tahu teori-teori yang ada di behaviorisme itu ada siapa aja gitu, Bu. Oh, belum Bu Koni benar-benar menutup ya. Dari tadi bilang mau nutup tapi kok tidak ditutup-tutup. Jadi untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian pelajari apa itu teori kognitif ya. Ada tokoh-tokohnya juga. Itu saja untuk materi teori behaviorisme yang dapat Bu Koni sampaikan. Bu Koni minta tolong ketua kelasnya lagi Mas Farhan ya untuk dipimpin berdoa. Silakan Mas Farhan. Baik, sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, pengen kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bu Koni tutup pertemuan pada siang hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Saya Koni Dian Sumadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.